Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merupakan doa. Saya mendoakan ibu-ibu, bapak-bapak, dan semua yang hadir. Tapi rasanya salam yang satu masih lebih kencang jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Gak ada yang bilang cakep nih. Kalau bilang cakep yang kompak dong. Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah. Salamnya ahli ibadah. Salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad kataba alaina siyam fi sahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadul ulya khairun min yadi sufla. Bapak, ibu-ibu, saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah. Syukur alhamdulillah, kembali Allah pertemukan kita setelah 1 tahun tidak ketemu. Hari ini Allah pertemukan kembali. Seperti dalam ungkapan itu, di mana ada pertemuan maka akan ada pertemuan kembali, insya Allah. Guru-guru kita ngajarin kita hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kaum murid beriman. Kalau budiman itu trayek Bekasi Tasikmalaya Pangandaran. Juga ungkapan air susu dibalas dengan air zam-zam. Artinya kebaikan dibalas dengan yang lebih baik. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Allah kita beribadah, dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini betul-betul menjadi prinsip hidup kita. Karena setiap salat selalu kita nyatakan dan ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa pinta kita, semoga hati, iman, ibadah, akhlak, dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga, dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan yang istiqomah, yang kita minta akhir kehidupan kita mati dalam badan husnul khatimah. Amin ya. Kenapa? Ya, karena muslim-muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlaknya, dan ilmunya, insya Allah muslim-muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadah, akhlak, dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Wah, ini kurang kompak nih aminnya ini. Sekali lagi, kenapa? Ya, karena muslim-muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak, dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jadi kalau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak, dan ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah karena Allah mempertemukan kita yaitu dengan bulan Ramadan, yang seluruh amal kebaikan dilipat gandakan. Bahkan Allah dalam hadis qudsi menyatakan, kullu amal ibni Adam, semua amalan anak Adam untuk mereka. Ila saum, ila siyam, ila saum,
kecuali saum. Saum itu untukku kata Allah. Wa ana ajzibi, dan akulah sendiri yang langsung memberikan pahala itu. Kalau kemarin sebelum Ramadan kita baca Alif Lam Mim, satu huruf mendapatkan 10 pahala kebaikan. Tapi begitu di bulan Ramadan, satu huruf bisa mendapatkan 100 pahala kebaikan, bahkan sampai 1000 pahala kebaikan. Begitu sebagian ulama menjelaskan. Maka barang siapa yang di bulan Ramadan kalau dia tidak mampu menghatamkan Al-Quran walaupun hanya sekali, rasanya di luar Ramadan dia lebih sulit untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Jamaah sekalian, saudara seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan dan Allah. Tema kita hari ini adalah yaitu menjadi pribadi yang dermawan. Tapi saya ingatkan kembali bahwa sesungguhnya saum yang benar, puasa yang benar itu wajib dilandasi dengan 3 hal. Ya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Berikut langsung penjelasannya. Barang siapa yang dia menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, siapa yang dia berpuasanya dengan landasan iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka paling tidak akan diberi oleh Allah paling tidak 3 hal. Syaratnya benar tadi itu. Apa itu? Yang pertama yaitu diampuni kesalahan dan dosanya. Nggak ada yang amin nih. Emang jamaah dosanya tinggal sedikit apa? Ya, satu diampuni kesalahan dan dosanya. Yang kedua dicintai dan diridhai oleh Allah. Yang ketiga dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jamaah pilih yang mana ini? Pilih yang kedua. Dicintai dan diridhai oleh Allah, diampuni kesalahan dan dosanya, dan dimasukkan ke dalam surganya. Berarti 3-3. Jamaah sekalian ya, luar biasa ya. Sahabat Nabi itu sudah jelas-jelas dijamin masuk surga. Tapi ibadahnya ngalah-ngalahin kita, nggak dijamin masuk surga. Saking senengnya, makanya nggak kurang tepat kalau menyebut tarhib Ramadan. Kalau tarhib artinya menyambut. Masa seperti bapak-bapak ini, ibu-ibu yang sudah sekian usia, udah berulang kali menjalankan saum masih nyambut saja, kan kurang tepat. Tapi kalau tarhib artinya cinta, senang, dan rindu dengan Ramadan. Saking senangnya, saking cintanya, saking rindunya sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mereka datang kepada Rasulullah setelah menjalankan puasa ketiga atau keempat, datang kepada Rasulullah dan menanyakan, "Ya Rasulullah, kenapa saum Ramadan ini kok diwajibkan kepada kita kok hanya 1 bulan ya Rasul? Kok enggak 1 tahun atau 6 bulan ya Rasul?" Rasa-rasanya di antara kita enggak ada yang bertanya seperti itu. Yang ada puasa ini diwajibkan hanya 1 bulan. Itu pun hampir tiap hari, tiap malam dihitungin terus. Ini malam keberapa ini? Cepet banget ya, Masya Allah. Artinya sahabat-sahabat Nabi ingin berlama-lama dengan Ramadan. Nah, kalau kita mungkin ingin cepat-cepat selesai dengan Ramadan. Kita ingat, jangan pernah lupakan sejarah Perang Badar itu, kemenangan Perang Badar 313 kaum muslimin serta Rasulullah dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah mengalahkan yaitu kaum kafirin Quraisy, musyrikin Quraisy sebanyak 1000 pasukan lebih. Artinya di sini kita harus yakin banyak yang manusia tidak mungkin, mustahil, impossible. Kita harus yakin pasti bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita orang beriman harus selalu ingat firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya orang beriman, jikalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian. Allah akan kuatkan, teguhkan pendirian kalian. Nah, kaitannya Ramadan ini kan artinya Ramadan, aku nak tanya ini jamaah sekalian, apa sih artinya Ramadan? Artinya apa? Membakar ya. Berhubung ada yang menjawab dengan benar, nanti boleh pulang semua setelah selesai tentunya. Artinya membakar. Apa salah satu yang dibakar? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya.
Dan salah satu di antara yang dibakar itu adalah malas dalam ibadah, marah-marah, dusta, kikir, bakhil, pelit, medit, korek, kedengkut, sampili karyang, becek orang awal itu. Sombong, ujub, dan sifat-sifat yang lainnya. Mohon maaf Bapak Ibu jamaah sekalian, pernah nggak Bapak Ibu malas dalam ibadah? Pernah nggak malas? Tanggal berapa? Astagfirullah. Terus caranya gimana biar nggak malas? Semangat. Biar nggak malas, semangat. Biar semangat gimana caranya? Jangan malas. Betul. Jadi biar semangat, jangan malas. Biar nggak malas, semangat. Baik. Tema kita adalah yaitu saum itu yang benar pasti akan mengantarkan seseorang yaitu menjadi hamba yang dermawan. Karena itu salah satu yang hendaknya kita bakar. Coba mungkin ada di antara Bapak, boleh Pak biar tahu satu ayat yang termasuk ayat ancaman dan mengerikan di dalam surat At-Taubah. Boleh Pak, mendingan bacakan Pak. Surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-35. Ya, ketika surat At-Taubah ini dibacakan, di antara sahabat itu ada yang gemetar. Bahkan sampai ada yang pingsan. Karena memang mengerikan. Sudah Pak? Sudah dapat? Boleh Pak? Surat At-Taubah? Ya, belum. Antum baca? Ya, surat At-Taubah itu intinya saya nggak hafal. Wa yaum